Baik, pada materi ini dibahas bagaimana tim dapat mendukung perbaikan kualitas dalam organisasi. Karyawan umumnya menyukai kinerja tim karena memberikan dukungan sosial, pengakuan atas prestasi, rasa memiliki terhadap kelompok, kesempatan untuk berpengaruh dalam pekerjaan, serta ruang untuk mengembangkan kreativitas. Faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan. Selanjutnya adalah employee empowerment dan involvement. Konsep ini menekankan pemberian wewenang kepada karyawan untuk ikut mengambil keputusan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Dengan adanya empowerment, karyawan menjadi lebih bertanggung jawab, lebih aktif memberikan ide, dan merasa dihargai oleh organisasi. Selain itu, pendekatan ini juga mendorong terjadinya organizational learning atau pembelajaran organisasi secara berkelanjutan. Perusahaan modern juga mulai menerapkan flattening hierarchy, yaitu mengurangi lapisan manajemen yang terlalu banyak, dan struktur organisasi yang lebih datar memungkinkan komunikasi berjalan lebih cepat, proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien, dan kreativitas karyawan lebih berkembang. Karena itu, perusahaan semakin mengandalkan kerja tim dibandingkan birokrasi yang berlapis-lapis. Terakhir, keberhasilan tim sangat bergantung pada peran pemimpin tim. Peran pemimpin tim bertugas untuk menentukan arah tim, membangun motivasi anggota, serta memastikan tujuan kualitas dapat tercapai. Berdasarkan model kepemimpinan situasional Hersey, Blackard, dan Johnson, kepemimpinan harus disesuaikan dengan tingkat kesiapan anggota tim sehingga tim dapat bekerja secara efektif dan mencapai kinerja yang optimal. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bagaimana mengelola tim perbaikan kualitas agar mencapai performa maksimal. Nah, pertama itu kita harus memahami bahwa tim yang hebat itu bukan sekedar kumpulan orang, melainkan sinergi yang dari berbagai peran mengacu pada tipologi Belbin. Nah, setiap anggota itu memiliki kontribusi unik, mulai dari mereka yang merumuskan rencana hingga mereka yang memastikan detail akhir atau komputer. Satu poin penting itu peran ini fleksibel, satu orang itu bisa mengisi kekosongan peran lainnya agar tim itu tetap seimbang. Namun tim langsung itu menjadi ide hebat dalam semalam yang berdasarkan gambar figur 14.2 ini. Setiap tim itu harus melewati evolusi. Kita tuh mulai dari forming saat menetapkan tujuan, lalu melewati masa storming yang penuh tantangan. Kuncinya itu mencapai tahap norming di mana kepercayaan itu mulai tumbuh. Inilah fondasi menuju tahap performing, yaitu kondisi di mana tim ini bekerja secara produktif sebelum akhirnya mencapai tahap morning saat tugas selesai. Oke, next, pada selanjutnya teks ini kita tuh akan membahas tentang bagaimana kita memastikan tahap norming tadi berjalan lancar. Jawabannya itu adalah ground rules, di mana aturan main tim. Aturan ini berfokus pada sekedar formalitas, melainkan alat untuk mencegah konflik di masa depan. Beberapa aturan emas yang harus kita pegang itu antara lain selalu berbagi informasi secara transparan, berani untuk berpendapat secara terbuka di forum, dan juga fokus pada kepentingan proyek di atas ego pribadi. Yang paling krusial itu adalah pengambilan keputusan secara konsensus. Dengan adanya aturan jelas ini, kita bisa menghindari perilaku yang disfungsional seperti sengaja tidak hadir rapat ataupun menahan data penting, dan menggantinya dengan kolaborasi yang jujur dengan tim yang tidak berdaya, dan aturan yang kualitas bukan lagi sekedar target tapi menjadi hasil alami dari kerja sama kita. Oke, selanjutnya ada implementing teams, yang dimana ini akan membahas dua materi, yaitu ada meeting management dan conflict resolution in teams. Jadi di meeting management ini mencakup bagaimana sih cara memfasilitasi dan mengelola pertemuan tim yang efektif, sedangkan conflict resolution itu membahas sumber dan strategi penyelesaian konflik dalam tim. Ini penting karena keberhasilan tim itu sangat bergantung pada kemampuan fasilitasi dan manajemen konflik. Seperti yang kita tahu ya, tim-tim yang berhasil seperti tim NASCAR, Rumah Sakit Masyarakat General, dan tim Navisil itu memiliki kesamaan, yaitu performa timnya yang sangat menentukan keberhasilan individu. Bahkan nyawa itu bisa dipertaruhkan. Nah, untuk membangun semangat seperti itu dalam tim kita, itu diperlukan dua hal. Yang pertama, facilitation. Itu membantu tim tetap fokus pada proses dan tujuan. Dan yang kedua, ada team building, yaitu mengidentifikasi peran anggota tim dan membantu mereka menjadi kompeten. Nah, peran fasilitator ini sangat penting, terutama ketika anggota tim itu belum berpengalaman bekerja dalam tim. Nah, masuk pada poin yang pertama, yaitu meeting management. Meeting management adalah keterampilan penting bagi fasilitator tim. Pertemuan tim quality improvement biasanya melibatkan sesi brainstorming, root cause analysis, dan aktivitas lainnya. Meski proses terstruktur, terasa membatasi dan tidak natural, justru itulah mengapa ini tuh efektif. Tujuan penggunaan proses terstruktur antara lain menjaga fokus rapat, mendorong eksplorasi lebih dalam, memisahkan aktivitas kreatif dan evaluatif, memberi kesempatan kontribusi yang setara, mendorong refleksi, menyediakan aturan dasar yang objektif untuk mengurangi sikap defensif, dan memisahkan orang dari idenya. Nah, terdapat 4 langkah utama untuk merencanakan pertemuan yang efektif. Langkah pertama itu menentukan agenda yang jelas untuk menjaga rapat tetap terarah. Langkah yang kedua, kembangkan tujuan rapat yang konkret dan terukur. Langkah ketiga, rancang outline aktivitas agenda secara berurutan dari klarifikasi, pembuatan ide, evaluasi, hingga perencanaan tindakan. Lalu yang keempat, gunakan teknik proses seperti silent voting, idea writing, dan flip chart. Alat-alat yang dibutuhkan untuk mencakup agenda, tujuan yang telah ditetapkan, proses pemungutan suara, dan rencana tindakan. Semuanya membutuhkan keterampilan komunikasi dan hubungan antar manusia yang baik dan luar biasa. Kalau melihat tabel ini, tabel 14.4 ini berdasarkan karya R. Anson dari Boise State University, itu mengidentifikasi teknik-teknik proses terstruktur beserta pendekatan dan alat yang digunakan. 3 kategori utama teknik antara lain, yang pertama clarify teknik seperti lasso untuk mengklarifikasi isu. Yang kedua, generate teknik seperti struktur brainstorming, round robin contribution, silent writing, sticky notes, dan blind writing untuk menghasilkan ide. Yang ketiga, evaluate teknik seperti reduce list, pros and cons, force field, silent voting, sticky dots, dan idea writing untuk mengevaluasi, ditambah action planning. Pendekatan dapat dilakukan secara individual dalam subkelompok, bus group,
atau kelompok penuh. Alat yang digunakan ada flipchart, whiteboard, paper pad, sticky notes, sticky dust, dan komputer. Salah satu alat manajemen rapat yang sangat berguna adalah parking lot yang dipopulerkan oleh Hewlett Packard. Parking lot adalah flipchart atau whiteboard yang ditempatkan secara terlihat di ruangan. Ketika diskusinya menyimpang dari topik utama, item tersebut diparkir di sini dengan kesepakatan bahwa topik tersebut akan menjadi kandidat agenda rapat berikutnya. Nah, di akhir rapat, tim itu meninjau parking lot dan menyetujui agenda rapat selanjutnya. Parking lot ini kemudian dibersihkan untuk bisa digunakan kembali. Alat sederhana ini sangat efektif untuk menjaga fokus rapat tanpa mengabaikan ide-ide yang muncul. Kita beralih ke topik berikutnya, yaitu conflict resolution in teams. Konflik adalah hal yang endemik dalam semua jenis proyek tim. Ketika tim mempertanyakan asumsi, melakukan brainstorming perubahan, dan menantang budaya, konflik itu pasti relatif muncul. Pemimpin tim dan manajer proyek menghabiskan lebih dari 20% waktu mereka untuk menyelesaikan konflik. Ada 3 sumber utama konflik. Yang pertama internal, konflik kepribadian, persaingan. Lalu yang kedua ada eksternal, itu ada sistem reward, sumber dayanya yang terbatas, otoritasnya. Lalu yang ketiga organisasional, itu bisa dari atribusinya yang salah, komunikasi yang buruk, dendam, dan prasangka. Terdapat 4 tahap yang dapat dikenali dalam proses resolusi konflik. Tahap pertama, frustasi. Orang-orang bertentangan, muncul kompetisi atau agresi. Tahap kedua, konseptualisasi dan orientasi. Jadi pihak yang bertentangan mengidentifikasi isu-isu yang disesuaikan, yang perlu disesuaikan. Tahap yang ketiga, interaksi. Anggota tim itu berdiskusi dan mengutarakan masalah mereka secara terbuka. Lalu yang keempat, ada outcome, masalah terselesaikan. Nah, gambar di samping itu, yang di sebelah kanan itu menunjukkan mode perilaku konflik berdasarkan 2 dimensi, yaitu ada keinginan memenuhi kebutuhan sendiri, vertikal, dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan pihak lain, horizontal. Nah, 5 mode perilaku itu ada competing, bersaing, collaborating, berkolaborasi, ada compromising, berkompromi, avoiding atau menghindari, dan accommodating atau mengakomodasi. Lalu selanjutnya ada 7 cara yang digunakan pemimpin untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama, resolusi pasif. Itu membiarkan bawahan menyelesaikan sendiri, cocok untuk konflik yang kecil. Yang kedua, win-win. Itu mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Ketiga, ada problem solving yang terstruktur, menggunakan pendekatan berbasis fakta dengan pengamat netral. Yang keempat, konfrontasi konflik, itu menggunakan active listening untuk membawa pihak-pihak bersama. Yang kelima, memilih pemenang. Ketika perbedaannya itu sangat besar, pemimpin memilih posisi yang menang. Yang keenam, memilih alternatif yang lebih baik, itu mengidentifikasi opsi ketiga yang lebih kreatif. Yang ketujuh, mencegah konflik, menggunakan desain organisasi strategis untuk minimalkan konflik secara proaktif. Secara umum, ketiga pendekatan yang mencakup semua ini adalah avoidance, penghindaran, diffusion, penguraian, dan confrontation, konfrontasi. Nah, kalau kita lihat tabel 14.5 dari buku Management for Effective Performance, itu menyajikan 5 komponen konstruktif resolusi konflik. Yang pertama ada goal structure. Jadi tujuannya itu harus terdefinisi dengan baik dan operasional, mencerminkan kontribusi tiap unitnya. Yang kedua, reward system. Sistem penghargaan harus mencerminkan interdependensi dan mendorong kerjasama antar unit. Yang ketiga ada contact and communication. Jadi komunikasi antar unit itu perlu sering dilakukan. Individu dilatih untuk membangun pemahaman dan empati. Yang keempat, coordination. Coordination itu perlu dibentuk untuk memfasilitasi komunikasi pihak lintas departemen. Lalu yang kelima, competitive system. Jadi kompetisi itu perlu diperiksa dengan hati-hati. Kompetisinya itu juga harus dievaluasi terhadap potensinya yang menimbulkan konflik. Baik, selanjutnya saya akan meneruskan untuk menjelaskan mengenai implementing teams yang terakhir, yaitu menyelamatkan tim dari kegagalan. Nah, dalam proyek peningkatan kualitas, terkadang tim itu mengalami berbagai masalah seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, target yang tidak tercapai, atau konflik antar anggota. Nah, jika tidak segera ditangani, kondisi ini dapat menyebabkan kegagalan proyek. Nah, maka dari itu, pemimpin atau fasilitator perlu melakukan diagnosis dan intervensi, yaitu mengidentifikasi penyebab masalah melalui pengamatan perilaku anggota tim, komunikasi, dan dinamika kerja yang terjadi. Nah, setelah akar masalah ditemukan, langkah selanjutnya adalah melakukan intervensi dengan membuka diskusi, membahas masalah secara terbuka, dan mencari solusi bersama. Nah, maka dari itu, keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengenali masalah sejak awal, mengambil tindakan yang tepat, serta menjaga keefektifan agar tim tetap fokus pada tujuan proyek. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai managing and controlling projects atau mengelola dan mengendalikan proyek. Nah, jadi pengelolaan proyek itu bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas proyek berjalan sesuai rencana dan mendukung tujuan organisasi. Banyak proyek gagal karena kurangnya perencanaan dan koordinasi. Maka dari itu diperlukan pendekatan manajemen proyek yang sistematis agar sumber daya dapat digunakan secara efektif dan proyek menghasilkan manfaat yang diharapkan. Nah, jadi yang pertama itu bisa melakukan kualifikasi proyek atau qualifying projects. Jadi sebelum suatu proyek dimulai perlu melakukan proses kualifikasi proyek, yaitu menilai apakah proyek tersebut layak dan menguntungkan bagi organisasi. Nah, metode yang umum digunakan adalah cost benefit analysis atau CBA, yaitu membandingkan biaya proyek dengan manfaat yang akan diperoleh. Nah, selain Jadi kali ini akan membahas case yang berjudul Whole Foods Market Using Teamwork as a Recipe for Success. Jadi Whole Foods Market ini berhasil menjadi salah satu jaringan supermarket makanan alami terbesar di Amerika Serikat dengan menerapkan budaya kerja berbasis tim atau teamwork dan pemberdayaan karyawan. Nah, setiap toko beroperasi sebagai unit bisnis yang mandiri dan terdiri dari beberapa tim yang mengelola berbagai departemen. Setiap tim memiliki pemimpin, target kerja, serta tanggung jawab untuk mengelola dan meningkatkan kinerjanya melalui pertemuan rutin dan kerjasama yang efektif. Nah, perusahaan menilai teamwork ini memberikan 2 manfaat utama. Yang pertama yaitu meningkatkan kerjasama dan rasa kebersamaan antar karyawan, termasuk dalam proses rekrutmen di
mana anggota tim ikut menentukan penerimaan karyawan baru. Nah, yang kedua yaitu mendorong kompetisi yang sehat antar tim, toko, dan wilayah berdasarkan kualitas layanan, penjualan, dan profitabilitas yang kemudian menjadi dasar pemberian bonus, penghargaan, dan promosi. Nah, meskipun demikian, Whole Foods ini tetap menjaga keseimbangan antara kerjasama dan persaingan agar kompetisi tidak menjadi berlebihan. Jadi, secara keseluruhan, keberhasilan Whole Foods ini menunjukkan bahwa teamwork yang efektif dapat meningkatkan keterlibatan karyawan, memperkuat budaya organisasi, dan menciptakan keunggulan kompetitif yang mendukung kesuksesan perusahaan. Oke, next pada case ini kita harus membedah salah satu rahasia sukses Whole Foods Market, yaitu transparansi data kinerja tim. Nah, itu muncul pertanyaan, apakah berbagi data penjualan secara terbuka kepada seluruh karyawan itu adalah langkah yang tepat atau justru bumerang yang menciptakan kompetisi berlebih. Jadi menurut analisis yang kami gunakan ini, praktik ini adalah bentuk tertinggi dan pemberdayaan atau empowerment dalam memajang angka penjualan harian tepat di samping mesin absensi. Kemudian Whole Foods ini memberikan kekuatan data kepada karyawannya. Anggota tim yang tidak lagi bekerja dalam gelap, mereka tuh tahu persis apa yang harus dilakukan untuk menjadi yang terbaik minggu ini. Nah, ini tuh sejalan dengan teori menyatakan bahwa tim itu memerlukan informasi manajer yang tepat untuk mengambil keputusan otonom secara efektif. Namun tidak bisa mengabaikan risikonya. Kompetisi ini memang memicu disiplin, tetapi jika terlalu intens, ia itu bisa berubah menjadi konflik yang win-loss. Nah, Whole Foods sendiri ini mengakui bahwa mereka tuh kadang-kadang harus turun tangan untuk meredam intensitas persaingan agar semangat komunitas tetap terjaga. Nah, kesimpulannya praktik ini itu sangat efektif untuk membangun budaya akuntabilitas. Kuncinya itu bukan pada menghilangkan kompetensi, melainkan bagaimana manajemen ini menjaga keseimbangan, memastikan data itu digunakan untuk memotivasi peningkatan diri, bukan untuk saling menjatuhkan antar departemen. Itulah resep sukses sesungguhnya dalam mengelola tim perbaikan kualitas. Oke, lanjut pada diskusi yang pertama itu menanyakan apakah penekanan Whole Foods pada teamwork itu udah tepat untuk industri supermarket. Jawabannya adalah ya. Teamwork itu sangat tepat diterapkan di Whole Foods dengan beberapa alasan berikut ini. Yang pertama, industri retail grocery itu sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang kompeten dan konsisten. Jadi, tim itu memastikan setiap anggotanya itu bekerja menuju standar toko yang sama. Kedua, self-management teams meningkatkan empowerment karyawan, yang pada gilirannya meningkatkan semangat kerja dan mengurangi turnover. Itu adalah masalah klasik yang ada di industri ini. Ketiga, rapat tim bulanan itu memungkinkan pemecahan masalah yang cepat dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan di setiap departemen. Lalu yang keempat, kompetensi antar tim yang dipublikasikan melalui data penjualan mendorong produktivitas dan profitabilitas yang terukur. Kelima, sistem perekrutan berbasis suara tim 2/3 suara itu memperkuat koherensi tim dan memastikan kesesuaian budaya, yang dimana itu sangat krusial di lingkungan yang langsung berhadapan dengan pelanggan. Namun ada satu catatan penting, kompetensi antar tim itu bisa menjadi terlalu intens. Whole Foods sendiri pernah harus meredam intensitas persaingan. Jadi meskipun teamwork itu sangat efektif, manajemen perlu tetap mengawasi dan menyeimbangkan semangat kompetensi agar tidak merusak kerjasama antar timnya. Untuk pertanyaan ketiga yang berbunyi apakah saya akan menikmati bekerja dalam tim di Whole Food Market, dan jawaban saya adalah iya. Hal ini karena Whole Food menerapkan employee empowerment, yaitu memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk terlibat dalam berbagai keputusan penting, termasuk proses perekrutan anggota tim baru. Dengan demikian, karyawan itu merasa dipercaya, dihargai, dan juga memiliki kontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Selain itu, setiap tim melakukan pertemuan rutin untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, dan mencari peluang perbaikan. Lingkungan kerja seperti ini dapat meningkatkan komunikasi, kerjasama, serta rasa memiliki terhadap tim dan juga perusahaan. Dan Whole Foods juga menerapkan kompetisi yang sehat antar tim melalui sistem bonus, penghargaan, dan juga promosi berdasarkan kinerja. Sistem ini dapat memotivasi anggota tim untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan juga produktivitas. Namun, perusahaan tetap perlu menjaga agar persaingan tidak menjadi terlalu berlebihan sehingga kerjasama antar tim tetap terjaga dan dengan baik. Por mais que possa parecer